Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu fermentasi pada tempe. Dengan beranggotakan oleh Natasha dengan NIM G2B0230002, Tias G2B023013, ini G2B023012, dan Amin Laika Hanum G2B023023, dan Amira G2B023026. Yang pertama yaitu ada definisi dan latar belakang. Tempe merupakan produk fermentasi tradisional yang telah menjadi bagian integral dari konsumsi harian masyarakat Indonesia. Dikenal luas sebagai sumber protein nabati, tempe tidak hanya populer di dalam negeri, tetapi juga telah diakui secara global sebagai makanan fermentasi yang kaya nutrisi. Proses pembuatan tempe melibatkan fermentasi kedelai atau kacang-kacangan lainnya menggunakan kapang dari genus Rhizopus, menghasilkan produk yang tidak hanya lezat tetapi juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Terdapat ayat di Al-Quran mengenai hal tersebut, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal dan baik terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada sejarah fermentasi tempe. Tempe memiliki sejarah panjang di Indonesia dengan bukti menunjukkan produk pertama di Jawa Tengah sekitar tahun 1700. Pada tahun 1875, istilah tempe sudah muncul dalam kamus bahasa Jawa Belanda. Naskah Serat Sentini dari abad ke-16 juga menyebutkan tempe menunjukkan keberadaannya yang sudah lama dalam budaya Jawa. Saat ini di Indonesia merupakan produsen tempe terbesar di Asia dengan 50% konsumsi kedelai digunakan untuk produksi tempe. Dapat 81.000 perusahaan manufaktur tempe di Indonesia yang memproduksi 2,47 juta ton tempe per tahun, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Pada abad ke-16, tempe disebut dalam naskah Serat Sentini. Pada tahun 1700, produksi tempe pertama kali di Jawa Tengah. Pada tahun 1875, istilah tempe muncul dalam kamus Jawa Belanda. Saat ini Indonesia jadi produsen tempe terbesar di Asia. Selanjutnya ada proses fermentasi, yaitu yang pertama ada perendaman kedelai direndam untuk melakukan agar melunak. Yang kedua ada pengupasan kulit kedelai. Yang ketiga ada perebusan kedelai hingga matang. Yang keempat ada inokulasi kedelai direbus hingga matang. Fermentasi dilakukan selama 24 sampai 48 jam. Selanjutnya, jenis-jenis fermentasi dalam pengolahan pangan. Fermentasi adalah metode pengawetan pangan yang menggunakan mikroorganisme. Terdapat 4 jenis utama fermentasi dalam pengolahan makanan tersebut. Salah satunya, fermentasi asam, contohnya yaitu yogurt dan asinan kubis. Lalu ada fermentasi jamur, contohnya yaitu tempe dengan Rhizopus oligosporus. Selanjutnya ada fermentasi alkohol, contohnya yaitu roti dan anggur. Kemudian ada fermentasi kadar garam tinggi, contohnya yaitu kecap. Next. Selanjutnya ada prinsip dasar fermentasi tempe. Fermentasi tempe melibatkan beberapa prinsip dasar yang penting, yaitu mikroorganisme terlibat. Jamur Rhizopus spp berperan utama dalam mengubah kedelai menjadi tempe. Selanjutnya, pengurangan faktor antinutrisi. Fermentasi mengurangi zat antinutrisi dalam kedelai, meningkatkan daya cerna. Kemudian, peningkatan bioaktivitas. Proses ini meningkatkan jumlah
dan kualitas senyawa bioaktif seperti isoflavon. Kemudian modulasi jalur inflamasi, yaitu ekstrak tempe dapat mempengaruhi jalur pensinyalan sel terkait peradangan. Selanjutnya yaitu teknologi fermentasi tempe. Teknologi fermentasi tempe berkembang dari metode tradisional hingga modern. Yang pertama yaitu fermentasi tradisional menggunakan kultur starter alami, proses manual dengan peralatan sederhana. Waktu fermentasi bervariasi dari beberapa jam hingga beberapa hari. Selanjutnya fermentasi terkontrol menggunakan kultur starter terstandarisasi kondisi fermentasi atau suhu, pH, dan waktu. Dikendalikan untuk konsistensi dan kualitas. Yang selanjutnya yaitu fermentasi berbasis bioreaktor. Menggunakan bioreaktor untuk pengendalian lebih baik terhadap kondisi fermentasi, meningkatkan efisiensi dan hasil produk. Selanjutnya yaitu perubahan fisik selama fermentasi tempe. Selama proses fermentasi, tempe mengalami beberapa perubahan fisik yang signifikan, yaitu yang pertama tekstur, kedelai menjadi lebih kencang dan terikat oleh milesium jamur. Yang kedua yaitu warna, awalnya putih, dapat berubah menjadi coklat seiring waktu. Yang ketiga yaitu kelembapan, kadar air berubah dan mempengaruhi tekstur dan umur simpan. Terakhir yaitu struktur menjadi lebih kuat dan mudah diiris. Selanjutnya perubahan kimia dan biologis dalam fermentasi tempe. Yang pertama ada transformasi nutrisi. Perubahan kandungan vitamin E dan membentuk karotenoid. Yang kedua, produksi isoflavon. Peningkatan senyawa bioaktif seperti dedzin, glycetrin, dan genistein. Yang ketiga, profil protein. Peningkatan daya cerna protein dan konsentrasi asam amino bebas. Dan yang terakhir, aktivitas mikroba, pertumbuhan Rhizopus, Oligosporus, dan perubahan komposisi mikroflora. Peningkatan mutu tempe. Untuk meningkatkan mutu tempe, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama bahan baku. Pemilihan kedelai berkualitas dan pengolahan yang tepat dapat mempengaruhi mutu bahan tempe. Yang kedua ada inokulum. Pemilihan jenis kapang Rhizopus dan kualitas inokulum yang baik. Yang ketiga ada proses fermentasi, kontrol suhu, kelembapan, waktu fermentasi, dan sanitasi. Yang keempat ada pengemasan, penggunaan kemasan yang higienis, dan kedap udara. Yang terakhir ada penyimpanan, pengaturan suhu, penyimpanan yang tepat. Manfaat dan potensi tempe. Tempe memiliki berbagai manfaat dan potensi yang signifikan. Yang pertama itu ada nilai gizi tinggi, sumber protein nabati yang baik dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Yang kedua itu tempe itu mudah dicerna. Proses fermentasinya itu meningkatkan daya cerna dan penyerapan nutrisi. Yang ketiga, tempe mengandung sifat antioksidan yang manfaatnya itu mengandung senyawa yang dapat melawan radikal bebas. Dan yang terakhir, potensi probiotik. Memiliki potensi sebagai sumber probiotik yang baik bagi kesehatan. Baik, terima kasih atas presentasi pada siang hari ini. Sudah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.